Halo guys, ketemu lagi sama Bagas, gua Bagas Cikit. Halo guys, ketemu lagi di channel gue yang terbaru, channel gue pribadi kali ini. Nama channelnya Teras Rantau. Gue di sini mau curhat. Gue sekarang lagi stuck guys. Serius, gue dalam kondisi yang benar-benar stuck. Gue nggak tahu harus ngapain. Gue sekarang diisolasi. Mungkin gue satu lain sama orang-orang yang sama-sama kehilangan pekerjaan, orang yang dirumahkan tanpa gaji, atau ya pokoknya orang yang di PHK lah. Kita di penjara untuk satu kondisi yang kita sendiri sangat-sangat terpaksa. Soalnya gini, men, orang di penjara itu ada tiga ya kan. Dia menyadari akan konsekuensi dari satu tindakan yang sudah dia lakukan, menyalahi aturan yang ada. Tapi dia menyadari itu konsekuensinya. Nah, kita sendiri di kondisi ini kan kita diisolasi sekarang. Kayak gue sekarang, gue jujur aja guys, gue stuck bener-bener dan gue merasa diisolasi, gue terpenjara untuk sesuatu kesalahan yang nggak pernah gue bikin. Which is kalau misalnya kalau gue berhenti kerja, itu pilihan gue, itu kesalahan yang pernah gue buat. Atau misalnya gue dipecat, itu human error dari guanya, gitu kan. Nah sekarang gue kehilangan mata pencarian, kehilangan pekerjaan, ini kan bukan karena kesalahan gue. Kedua, orang yang di penjara itu dia akan beradaptasi, akan menyesuaikan dengan kondisi lapas yang ada. Dan dalam kondisi dia menyesuaikan itu, dia ini kan tetap dapat makan. Jadi mental dia memang sudah harus siap untuk menjalani hukuman di lapas. Dan fisik mereka itu tetap mendapat asupan, jadi tetap dapat makan. Bedanya sekarang sama gue yang di penjara sekarang nih, yang diisolasi dengan sangat-sangat terpaksa, dengan kesalahan yang bukan dari gue, kejenuhan, mental gue rusak. Gue rasa teman-teman gue yang lain tuh fisiknya sudah berontak, mentalnya sudah berontak, kejiwaannya juga, alam berpikirnya juga udah what I have to do. Ya kan, gue ini harus bagaimana sih di kondisi yang seperti ini? Gue juga harus nyari kerjaan yang baru, itu nggak mungkin. Terus gue harus begini-gini aja, nggak mungkin. Karena biar bagaimana guys, sekali lagi gue berbicara untuk orang-orang yang satu lane sama gue, orang-orang yang sefrekuensi dengan gue, yang punya kapasitas yang sama dengan gue, dengan kemampuan yang sama. Sekali lagi, satu-satunya kalau misalnya pun ada kesalahan human error adalah kesiapan finansial gue untuk dana taktis menghadapi hal-hal yang tak terduga seperti sekarang ini. Which is gue udah mempersiapkan itu paling tidak 2 bulan. Dimana kalau misalnya memang human error pada dari gue dipecat misalnya, atau misalnya gue memilih untuk meninggalkan pekerjaan yang gue yang ada dengan kesadaran penuh dari gue, dana taktis yang gue siapkan untuk 2 bulan ini itu masih bisa mencukupi dimanapun gue juga masih bisa untuk cari pekerjaan baru, terus mencari peluang-peluang dari sosial yang gue punya, lain-lain yang gue punya, ya kan. Kalau sekarang semuanya stuck dan gue harus beradaptasi yang seperti bagaimana lagi, gue sendiri nggak tahu. Ya, konten ini konten yang bentuknya curhatan, tapi gue rasa lu semua ngerasain di kondisi kita yang sekarang ini, dimana corona jangka pendek adalah masalah kesehatan. Sekarang gue bisa bilang corona ini, kalau untuk persepsi gue pribadi, menurut gue ini corona jangka menengah. Sekarang udah bukan lagi ancaman kesehatan dari si virusnya, ancaman kesehatan dari kejiwaan gue sendiri, ancaman kesehatan dari psikologis gue sendiri. Ini udah lagi gue bukan berperan dengan virus, tapi gue berperan dengan diri gue sendiri, dengan keadaan yang ada. Dimana kalau orang-orang yang satu lihat sama gue, sefrekuensi dengan gue, sekarang perut yang gue harus isi itu bukan perut gue sendiri, saya, ya kan, masih ada anak-anak gue. Sekarang kalau misalnya orang yang kondisi dengan gue ini, istrinya mengandung, ada orang tua yang sakit, ada anak-anak. Gimana kalau untuk gue sendiri, gue akan lebih ready, dan untuk segala kemungkinan yang ada, situasi yang ada, mau tidak mau, gue akan memposisikan diri gue untuk beradaptasi untuk semua kemungkinan yang ada dengan kondisi yang ada, dengan kemampuan gue yang sekarang ini ada. Sekarang permasalahannya adalah gue hidup sendirian dan banyak perut yang harus gue hadapi. Itu juga teman-teman seperti yang tadi gue contohkan. Sekarang
kembali lagi untuk memvisualisasikan masalah gue, problem gue seperti orang di penjara. Mereka kan lebih bisa mengkondisikan untuk beradaptasi karena memang perut mereka nggak lapar. Kalau sekarang ini perut kita lapar, kita tidak bisa beraktivitas, mental keganggu, kejiwaan gue benar-benar ganggu, rusak semuanya, dan gue stuck, gue nggak bisa apa-apa, gue nggak tahu apa. Mungkin kalian pun merasakan atau sedang ada di kondisi yang sama. Oke lah, sekarang kita ada di survival mode on, kita bertahan hidup guys. Saat bertahan hidup seperti sekarang ini, dimana gue stuck, orang-orang pun banyak yang stuck, akan terjadi satu erupsi. Kalau ini bisa gunung yang tinggal menunggu bom meledaknya, akan terjadi satu kondisi erupsi dimana keluhan-keluhan sudah mulai terdengar, ya kan? Amarah sudah mulai terlihat, bahkan nalar sudah kalah oleh intuisi. Coba, salah satu contohnya adalah video berikut ini. Harusnya itu Pak RT itu bagi-bagi sembako, jangan lockdown. Masa kita nggak bisa makan? Bukan mati corona, mati kelaparan. Bilang ke RT-nya kek, ke Pak RT-nya kek, ke Bu RT-nya kek. Itu ledakan yang baru ya kecil, tapi sebetulnya ini kan baru disuarakan dari video gitu. Kita semua punya amarah yang sama, ya kan? Sekupnya memang sekarang kita nggak usah ngomong negara lagi, dan bukan saatnya kita untuk menyalahkan negara atau menyalahkan pihak-pihak manapun. Tidak, kesalahan sekali lagi kalau buat gue pribadi ini berawal dari human error gue untuk persiapan finansial, itu aja. Selebihnya ini bukan mau gue, ini bukan keadaan yang memang kita tidak inginkan, dan nggak tahu lah kita harus ngapain. What I have to do in this condition, gue udah nggak punya ide. Nah, di survival mode on ini, gimana gue bertahan hidup, dan kalian pun dan orang-orang di luar sana, empati manusia itu bisa hilang seperti video berikut ini. Ya, ada di sini, ada di sana, ditikam-tikam rasa. Kita berjalan saja, masih terus berjalan, meskipun kita tak tahu. Saat kita dalam posisi bertahan hidup, kita pasti ingin kita yang selamat. Kadang-kadang yang seperti tadi gue bilang, intuisi mengalahkan nalar. Dan seperti dua video yang tadi kita saksikan, terkadang bikin, kalau bahasa gue aja, kita udah berubah menjadi manusia yang bukan manusia lagi. Kalau nggak percaya, videonya. Jangan lewat batu, kita juga manusia bro. Terus ketiga video tadi salah, gue bilang nggak salah. Itu kan aksi dari suatu kondisi, ya kan? Mereka begitu karena ada sebabnya. Guys, sekali lagi, orang yang di penjara tapi dikasih makan, itu dia bisa beradaptasi dengan kondisi dia di penjara, dan dengan konsekuensi yang kesadaran dia penuh, dia melakukan itu. Dia ada di tempat itu karena akibat dari perbuatan yang dia lakukan. Kita beda, kita tidak melakukan kesalahan, kita terpenjara dan perut kita lapar. So wajar, sangat-sangat wajar. Apa yang terjadi 3 video itu wajar. Bahkan menurut wacana gua pribadi, sekali lagi, menurut gua pribadi, kalaupun ada kerusuhan nantinya, yang nanti orang akan berpikir lebih baik gua bergerak dalam kenekatan, gua keluar, daripada gua juga harus mati dalam dia. Dan ini Polri sendiri sudah mengantisipasi, so means negara itu sudah mengantisipasi kejadian ini akan terjadi. Jadi ini udah
bisa dibilang ya bencana nasional lah, bencana negara kan. Dan negara nggak bisa berbuat apa-apa, disalahin nggak akan pernah bisa disalahkan. Karena kalau untuk orang-orang terdekat gue yang sudah kenal gue selalu bicara dalam lingkup politik. Siapapun presidennya, gue juga menekankan, gue nggak tertarik dengan politik, cuman gue selalu bilang siapapun presidennya itu tidak akan berdampak apa-apa buat kita orang-orang kecil. Hidup kita itu tanggung jawab kita. Balik lagi ke topik, ini akan terjadi dan sangat-sangat berpotensi untuk terjadi. Salah sekali lagi gue salah. Sekarang untuk orang-orang di luar sana yang masih sama kayak gue, yang masih pengen pakai nalar deh untuk mengalahkan atau mengalahkan intuisi kita, gue sangat-sangat mengharapkan banyak komentar nanti di konten gue ini yang sama-sama kita saling mencerahkan, mengedukasi satu sama lain, sesama perantau sekarang, dan juga banyak juga info-info yang nanti bisa gue dapat atau teman-teman yang menonton video ini dari awal sampai habis, dan juga baca komen-komen what we have to do, apa sih langkah-langkah yang harus kita ambil di corona jangka menengah. Besar harapan gue untuk orang-orang yang sama satu frekuensi sama gue, untuk orang-orang yang mempunyai skala kapasitas kemampuan yang sama seperti gue, untuk orang-orang yang kawan-kawan semua sesama perantau yang sedang kehilangan pekerjaan dan stuck di rumah, don't know we have to do, sekali lagi nggak tahu nih kita harus mau ngapain. Gue cuman punya harapan kita sama-sama berani menyuarakan dan juga ada ide-ide kita berkolaborasi, karena berkolaborasi untuk di saat sekarang ini itu lebih baik daripada isolasi. Gue gak mau berharap yang besar-besar atau yang muluk-muluk, paling tidak kita bisa mulai menyuarakan apa yang harus kita suarakan atau ide kita ini dari skup yang paling kecil. Contohnya RT mandiri, dari RT itu RT kita masing-masing kita kondisikan untuk berkolaborasi untuk bagaimana kita mencari mufakat. Untuk teknisnya nanti bisa kita sesuaikan masing-masing, untuk distance lah atau segala macam ketakutan pada umumnya sekarang masih ada, sampai kita punya mufakat. Kita harus berkolaborasi. Paling tidak kebutuhan orang sekarang, mereka saudara-saudara kita termasuk saya, paling tidak adalah beras. Itu aja deh. Gimana subsidi silang ini bisa diantara skup yang paling kecil dulu menjadi RT mandiri. Kalau ini berkembang dan semua orang punya wacana yang sama dan ini bisa diterapkan, walaupun seperti Mission Impossible, just dream or something like that, tapi gue yakin kalau memang ini bisa terjadi, ini lebih bisa memperkuat posisi kita di mana kita sekarang survival mode, di mana kita lagi bertahan hidup. Karena percaya atau enggak, setuju atau enggak, posisi kita sekarang yang survival ini menggiring kita untuk bertransformasi dari Homo sapiens menjadi Homo hominidus. Manusia adalah serigala buat manusia yang lain. Buat kalian yang ada di luar sana, kawan-kawan seperantau, tetap menjadi peacemaker dimanapun kalian berada, tetap membawa kedamaian atau menjembatani kedamaian yang ada. Buat kalian perantau yang ada di luar sana, tetap menjadi peacemaker, pembawa kedamaian atau orang-orang yang menjembatani kedamaian yang ada, dan juga selalu membawa karma terindah, karena semua karma akan kembali kepada diri kita sendiri. Salam perantau, sampai jumpa. Cut, satu lagi. Action. Besar harapan gue pribadi untuk di channel gue yang baru ini, kita bisa jadi ajang curcol buat sesama perantau, ajang edukasi, ajang saling mencerahkan untuk sama-sama menjadi barisan yang kuat di kondisi yang seperti sekarang ini atau sesudah corona pada nantinya. Banyak-banyak nanti komentar-komentar yang positif yang memberikan pencerahan dan edukasi, dimana gue juga sadar kita juga nggak semua satu frekuensi dan punya kapasitas yang belum tentu kapasitas kita semua sama, background education yang sama, tapi juga tetap positif karena siapa saja yang sudah memilih YouTube untuk menjadi media terpercaya, mereka sudah tahu di YouTube kita bisa memilih apa yang baik untuk kita lihat, apa yang baik untuk kita dengar. Kalau kalian semua suka sama video ini, sama konten gue ini, tolong di klik like, dan juga kalau yang bermanfaat bisa share, dan juga bisa subscribe untuk menjadi lebih berkembang channel kita ini. Dan siapapun boleh mengedukasi gue untuk apa yang gue harus lakukan dan juga untuk konten-konten ke depannya. Terima kasih. Salam
beradab.